Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Alexander Sigit Irawan dari Universitas 17 Agustus 1945, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Prodi Ilmu Komunikasi dengan NIB 1152300291. Saya di sini ingin mempresentasikan tentang seorang filsafat atau filsuf yang disebut dengan Bapak Konfusius. Siapa sih Bapak Konfusius ini? Bapak Konfusius ini disebut juga Kongfuzi. Beliau adalah seorang guru besar Tiongkok yang hidup pada periode-periode musim semi dan gugur. Ia adalah tokoh sentral dalam pengembangan etika, moralitas, dan tata krama di Tiongkok. Ajarannya terdokumentasi dalam kumpulan kata-katanya yang terkenal Analeks atau Lunyu. Konfusius mempengaruhi sejarah Tiongkok dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan, etika, dan pemerintahan. Ia dihormati sebagai salah satu tokoh paling penting dalam sejarah Tiongkok dan telah memberikan warisan pemikiran filosofis yang mendalam dan berkelanjutan. Berikut adalah biodata tentang Bapak Konfusius, yaitu bernama Kongfuzi atau Kongqiu, hidup pada tahun 551 sampai dengan 479 sebelum Masehi, abad ke-6 sebelum Masehi, lahir di negara Lu di Tiongkok. Beliau juga dikenal sebagai Konfusius di Barat. Oke, baiklah, di sini adalah tentang ajaran Konfusius atau elemen ajaran Konfusius. Ajaran Konfusius sendiri sebenarnya dibagi menjadi 3, tapi bisa disingkat di dalam satu analeks saja. Kita lanjut saja. Di nomor 1 ada Analeks atau Lunyu sebagai sumber utama mengenai etika dan moralitas dan tata krama. Yang kedua ada konsep Ren berevolusi. Dan yang ketiga adalah prinsip Junzi, orang mulia. Di nomor 2 dan 3 ini terdapat juga nanti di nomor 1. Jadi sekalian juga kita bahas pada nomor satunya, yakni sebagai berikut. Ajaran Konfusius atau Analeks. Analeks atau Lunyu adalah salah satu karya yang paling penting dalam pemikiran Konfusianisme. Ini adalah kumpulan kutipan dan ajaran dari Konfusius yang telah direkam oleh para muridnya dalam Analeks. Konfusius membahas sejumlah topik dengan penekanan kuat pada etika, moralitas, dan tata krama. Jadi disinilah kita akan membahas beberapa poin kunci terkait ajaran Konfusius yang terdapat dalam Analeks, yakni sebagai berikut. Yang pertama yaitu etika, moralitas, dan tata krama. Konfusius mengajarkan pentingnya etika dalam kehidupan sehari-hari. Ia menekankan prinsip-prinsip moralitas yang berkaitan dengan perilaku manusia terhadap sesama. Konsep penting dalam etika Konfusianisme adalah Ren, berevolusi atau kasih sayang yang tadi kita bahas, yang merupakan sifat dasar manusia untuk berempati dan merasa simpati terhadap orang lain. Ren adalah landasan dari seluruh etika Konfusius. Konfusius juga menekankan konsep Li atau tata krama yang menunjukkan pada norma sosial, adat istiadat, dan etiket yang mengatur perilaku manusia dalam bermasyarakat. Yang kedua, yaitu hubungan sosial. Konfusius memberikan perhatian khusus pada hubungan sosial dalam ajarannya. Ia menekankan pentingnya hubungan manusia dengan keluarga, teman, dan masyarakat. Prinsip Xiao adalah penghormatan kepada orang tua dan leluhur yang dianggap sebagai dasar dari hubungan sosial yang harmonis. Konfusius juga mempromosikan prinsip Junzi yang ketiga tadi atau orang mulia yang mencakup karakteristik seperti kebijaksanaan, kesopanan, dan kemurahan hati. Orang yang mencapai status Junzi dianggap sebagai model teladan dalam masyarakat. Yang ketiga, pendidikan dan pembentukan karakter. Konfusius sangat mendukung pendidikan sebagai sarana untuk memperbaiki moral dan karakter individu. Ia berpendapat bahwa proses pendidikan seharusnya menciptakan individu yang lebih baik secara moral dan etis. Menurut Konfusius, peran guru sangat penting dalam membimbing murid-murid untuk mencapai kedewasaan moral dan intelektual. Dan sekarang kita masuk di Konfusius di abad modern. Konfusius tetap relevan dalam konteks abad modern, terutama di Tiongkok. Berikut adalah beberapa aspek tentang Konfusianisme di abad modern. Yang pertama, pentingnya nilai-nilai tradisional. Dalam perkembangan Tiongkok modern, ada upaya untuk mempertahankan dan mempromosikan nilai-nilai tradisional, termasuk Konfusianisme sebagai akar budaya dan etika. Yang kedua, Konfusianisme dan pendidikan. Konfusianisme memiliki dampak signifikan pada sistem pendidikan Tiongkok. Prinsip-prinsip Konfusianisme masih diintegrasikan dalam kurikulum sekolah dan universitas di Tiongkok. Yang ketiga, Konfusianisme dan kepemimpinan.
Beberapa pemimpin politik dan bisnis Tiongkok merujuk pada ajaran Konfusianisme dan retorika mereka untuk menggambarkan kepemimpinan yang bijak dan moral. Dan yang keempat, penelitian dan diskusi. Dalam lingkup akademik, terdapat penelitian yang berkelanjutan tentang Konfusianisme dan dampaknya di dunia modern. Dan dampak apa saja sih pada era globalisasi? Nah, di sini kita membahas dengan dampak globalisasi pada penyebaran nilai-nilai Konfusianisme. Konfusianisme tetap relevan dalam konteks abad modern, terutama di Tiongkok. Berikut adalah beberapa aspek tentang Konfusianisme di abad modern. Globalisasi telah mempengaruhi penyebaran nilai-nilai Konfusianisme di seluruh dunia. Yang pertama, yakni difusi budaya. Melalui media dan komunikasi global, nilai-nilai Konfusianisme telah menyebar ke luar Tiongkok. Masyarakat internasional semakin terpapar pada konsep seperti Ren atau berevolusi dan Li bertata krama. Yang kedua, pelajaran bisnis. Prinsip-prinsip Konfusianisme seperti etika dan tata krama telah digunakan dalam konteks bisnis internasional sebagai cara untuk mempromosikan hubungan yang baik antara perusahaan dan pemangku kepentingan. Yang ketiga, pengaruh budaya Tiongkok. Seiring dengan perubahan ekonomi Tiongkok, budaya Tiongkok termasuk Konfusianisme telah menjadi lebih berpengaruh dalam lingkup global. Oke, kita masuk di kritik kontroversi seputar ajaran Konfusius. Yang pertama, kritik terhadap tradisionalisme. Ada kritik yang mengatakan bahwa Konfusianisme, karena fokusnya pada tradisi dan hierarki, dapat menghambat perubahan sosial dan inovasi. Yang kedua, kontroversi terkait hak asasi manusia. Beberapa kelompok telah mengkritik pandangan Konfusianisme tentang otoritas dan ketaatan terhadap pemerintah yang dianggap dapat meredukasi hak asasi manusia dan kebebasan individu. Yang ketiga, kritik gender. Konfusianisme telah dikritik karena mempromosikan ketidaksetaraan gender dalam bermasyarakat tradisional Tiongkok, yang beberapa pihak anggap sebagai ketidakadilan. Yang keempat, pemahaman yang beragam. Seperti ajaran filosofis lainnya, Konfusianisme memiliki beragam interpretasi dan aplikasi. Terdapat perbedaan pendapat di antara para pemikir dan pengikutnya. Jadi itulah beberapa penjelasan tentang Bapak Konfusius. Kesimpulannya ialah filsafat Konfusius atau Kongfuzi ini, beliau telah berdampak kuat pada sejarah, budaya, dan masyarakat Tiongkok selama ribuan tahun. Ajarannya tentang etika, moralitas, tata krama, dan hubungan sosial masih relevan dan berharga dalam konteks sosial dan budaya saat ini. Pemahaman terhadap ajaran Konfusius sangat penting untuk membentuk masyarakat yang berperadaban dan beradab. Meskipun masyarakat dan teknologi telah berubah dengan cepat, nilai-nilai moral dan etika yang dianut oleh Konfusius tetap menjadi fondasi yang kuat untuk mencapai masyarakat yang harmonis dan etis dalam konteks sosial budaya saat ini. Terima kasih, itu saja dari saya. Saya pamit. Nun wal kolami mamesturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu.